Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyaknya sehingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan betapa nikmat dan nyamannya, syahdunya kita bisa melaksanakan sholat subuh. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih utama, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Terlebih-lebih sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu marilah kita selalu berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita melaksanakan sholat fardu tepat waktu di masjid secara berjamaah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah selalu saya di dalam introduksi menyampaikan tausiah ini, saya selalu tidak pernah lupa untuk menyampaikan tentang keutamaan sholat fajar sebelum subuh, karena hadisnya luar biasa ya. Bayangkan ya, sesungguhnya orang yang paling kaya di dunia itu bukan Bill Gates ya, bukan Pangeran Bolkiah ya, atau siapapun orang yang disebut sebagai terkaya di dunia. Tapi orang yang paling kaya di dunia adalah orang Islam, Muslim yang melaksanakan sholat fajar ya 2 rakaat sebelum subuh, karena lebih utama dari dunia dan seisinya ini ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ini sesuatu yang juga sering kita dengarkan dalam berbagai kesempatan, yaitu tentang 7 golongan ya, 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada lagi perlindungan dari siapapun nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat, di alam akhirat ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada 7 orang yang dilindungi Allah di bawah lindungannya pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketiga, orang yang hatinya menyatu dengan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, orang yang menyendiri, berzikir kepada Allah, kemudian matanya mengucurkan air mata. Kemudian yang keenam, orang yang diajak oleh wanita yang berkedudukan tinggi dan cantik untuk berbuat zina, kemudian dia menolak dengan mengatakan, aku takut kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh adalah orang yang bersedekah, kemudian dia merahasiakannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Teman-teman sekalian, ini tentu informasi dari hadis Rasulullah yang perlu kita cermati supaya paling tidak kita bisa menjadi salah satu dari 7 golongan itu. Karena seperti yang sering digambarkan bahwa kelak nanti di padang mahsyar ketika menjelang proses hisab ya, penghisaban, penimbangan amal-amal kebaikan dan kejelekan, proses untuk menunggu ya masa hisab itu adalah proses yang sangat dahsyat ya. Digambarkan tentang panas teriknya matahari yang
yang apa namanya tidak seperti ketika kita di dunia, matahari jaraknya jutaan kilometer itu kan. Nah, pada saat nanti di pada mahsyar itu matahari diturunkan ya, konon diilustrasikan matahari itu setinggi tiang listrik itu. Kita bisa membayangkan seperti apa ya. Oleh karena itu ada orang yang sampai karena kepanasan berkeringat, keringatnya itu menjadi air bah yang membanjiri dan menenggelamkan dirinya. Ada yang sampai seperti itu menurut penjelasan dari para ulama. Nah, mari kita coba breakdown satu persatu 7 golongan ini ya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin yang adil disebutkan sebagai golongan yang mendapat perlindungan dari Allah nanti di padang mahsyar. Ya, disebut imam atau pemimpin ini karena adalah orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, ya kan, presiden dan lain sebagainya, ya, sultan. Ya, yaitu adalah di sini adalah yang disebut adalah seorang imam yang tunduk, pemimpin yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Mereka dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Ini adalah golongan yang akan mendapatkan perlindungan, dan ini adalah kesempatan bagi mereka yang sekarang sedang berkuasa ini, ya, minimal kalau punya kekuasaan itu minimal misalnya lurah, lumayan itu satu teritori di kelurahan dia punya kuasa. Kalau dia menjadi lurah yang adil, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar nanti, ya. Kemudian berjenjang, ya, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur sampai Presiden. Ya, orang yang jadi presiden itu punya kesempatan untuk mendapatkan perlindungan. Tapi kalau ternyata dia tidak amanah, tidak adil, ya kan, bahkan banyak melanggar undang-undang, ya kan, melanggar konstitusi, ya dia nggak dapat perlindungan, ya. Ada nggak yang seperti itu? Banyak gitu kan, bahkan di sekitar kita itu, ya, di negara kita. Ya, ini nanti tidak mendapatkan perlindungan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, artinya celaka. Ya, gitu aja, ya, gampangannya. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ya, dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan bahwa dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang yang di saat mudanya ia mengekang hawa nafsunya dan memperbanyak beribadah kepada Allah akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, ini sekarang bagi kalian, ya, yang masih muda-muda itu, ya, kalau sejak muda kalian sudah taat kepada Allah, makanya ini sulit, ya, dalam arti karena masa muda itu masa penuh gejolak, ya, secara psikologis, secara biologis dirinya bergejolak, ya, sehingga mudah untuk terlena, mudah untuk terjerembab di dalam kemaksiatan. Maka iming-imingnya adalah kalau pada masa mudanya dia taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah terlanjur tua? Ya, saya kira saya pernah mendengarkan ketika kita sudah tidak lagi muda, kemudian kita mengetahui tentang hadis ini, ya, maka ya sisa umur kita inilah, ya, kita full untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Jadi masjid selalu ada dalam hatinya. Dia selalu resah kalau tidak ketemu masjid, ya. Apalagi ketika mendengarkan adzan, ya, segera bergegas menuju ke masjid. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Jadi dari waktu ke waktu, ya, hatinya terpaut dengan masjid, ya. Paling tidak dalam 5 kali sehari sholat fardu, ya, selalu dia ingin ke masjid, ya. Dia tidak mau sholat di rumah misalnya, kecuali karena ada halangan yang syar'i. Dan orang-orang yang seperti ini menunjukkan rasa cintanya kepada masjid sebagai tempat untuk mendirikan sholat dan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah. Jadi seseorang yang mencintai hanya karena Allah adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniawian, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Akan tetapi dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah semata-mata dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. Jadi
ini adalah salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan ya di yaumil kiamah nanti, di padang mahsyar nanti. Orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi lillahi ta'ala semuanya. Yang kelima adalah seorang yang laki-laki yang menolak diajak berzina. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seseorang yang wanita yang punya kedudukan dan cantik pula, ya, maka dia menolak dengan mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Tidaklah ada balasan ya kecuali dia mendapatkan lindungan Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki itu mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki tentunya, ya, tapi juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki, kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah, Rob semesta alam. Ini adalah salah satu ya golongan yang akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar. Kemudian yang keenam, seseorang yang rajin atau gemar bersedekah. Orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan sedekah dengan sesuatu lalu dia menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hal ini semata-mata untuk menghindari perbuatan riya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang bersodakoh dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, jadi ini artinya agar orang senyap di dalam melakukan atau menyalurkan sedekah kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir adalah seseorang yang selalu mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu air matanya mengalir, tentu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh takut kepada azab Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Rasulullah bersabda, ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Jadi ribat istilahnya ya. Seperti yang sekarang misalnya dilakukan oleh para pejuang Hamas, para pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, ya, selalu berwaspada ya, melakukan ribat ya, menanti kedatangan pasukan Zionis Israel ya, yang kemudian apabila ketemu maka kemudian ditembakkan senjatanya kepada prajurit-prajurit Zionis itu. Ini orang yang melakukan ribat ya, jadi berjihad di jalan Allah dengan peperangan. Demikian pula orang-orang yang senantiasa, ini adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar. Nah, teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dan kita harus berusaha kita menjadi salah satu dari golongan ini ya. Paling tidak ya, kalau kita misalnya bukan seorang pemimpin, bukan seorang imam ya, imam dalam arti pemimpin politik ya, apakah tadi saya sampaikan bupati ya kan, wali kota, gubernur atau presiden ya, kita mencari golongan yang mana yang menjadi kapasitas kita ya. Saya kira paling tidak ya, itu yang ketiga, orang yang selalu hatinya terpaut kepada masjid, kita masih bisa melakukannya ya. Kemudian orang yang saling mencintai di jalan Allah dan berpisah karena Allah, itu bisa kita lakukan ya. Kita menjalin persahabatan dengan seseorang itu semata-mata karena Allah, bukan karena misalnya dia tajir ya kan, dia sering menraktir kita atau yang alasan-alasan yang lain. Kemudian ketika berpisah pun karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang kelima, yang orang laki-laki atau tadi disebutkan juga perempuan ya, yang menolak berzina, kita masih bisa melakukan atau menjadi bagian dari golongan ini ya. Kemudian yang keenam, yang bersedekah, dan yang ketujuh selalu mengingat Allah. Saya kira ini semua masih bisa ya, kecuali tadi pemimpin yang adil, karena ini disebutkan pemimpin ini dalam kategori yang mempunyai kekuasaan, punya power secara politik ya. Kalau kita enggak mempunyai, ya kita cari golongan yang lain. Jadi nomor 1 sama nomor 2 lah bagi orang-orang yang sudah terlanjur tua, mungkin tidak termasuk kategori pemuda yang tumbuh ya. Kita ingatkan kepada anak-anak kita yang masih muda-muda itu, yang masih remaja-remaja itu, supaya mereka sejak muda sudah tumbuh menjadi sosok yang selalu taat kepada Allah ya. Jadi dari 7 golongan ini
5 masih punya potensi kita menjadi bagian darinya ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, persis 15 menit ini, lumayan nih. Saya agak buru-buru karena materinya cukup padat, cukup panjang. Sampai 15 menit ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentu selalu saya katakan ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi pertama-tama ya. Saya menasihati diri saya sendiri. Dan karena saya sampaikan kepada kalian semua jamaah di dunia maya, alhamdulillah ya, saya yang kemarin itu sudah di atas 100 views, itu bagi saya sudah luar biasa ya. Terima kasih teman-teman, kebenaran datang dari Allah, dan apabila saya di dalam menyampaikan materi ini ada kesalahan, kekeliruan, itu semata-mata karena kedhaifan atau kelemahan saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, dan mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu besok di kesempatan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.